Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman hamdan min kulli hal wa a'udzu billahi Allahumma fatina fi dini wa ta'wil. Allahumma alimna min al-zayyidu wa dzakirna min al-masid wa alimna min al-sihhati lisan wa barakatuh. Allahumma asidna ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan tayyiban. Allahumma asidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita dipertemukan Allah di bulan rutin setiap hari Senin ba'da maghrib sampai waktu datangnya salat isya. Insyaallah kita mohon kepada Allah untuk kita mendapatkan ilmu yang dengan ilmu semoga kita paham apa yang harus kita lakukan ketika kita masih diberi tugas hidup di muka bumi ini. Sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepakat kita akan kembali. Karena dunia ini bukan tempat selamanya, tapi hanya singgah sementara. Kalau istilah bahasa Allah, fil ardi mustaqar, di bumi kalian tempat tinggal sementara, wa mata berakhir, dan silakan menikmati apa di dunia, tapi ada batasnya. Jadi ini ayat jelas bahwa kita ini sementara, tapi juga untuk menikmati kesenangan yang ada batas. Kan ingat, kesenangan apapun yang Allah berikan di dunia tetap ada batas. Dan insya Allah kita untuk mengambil satu tema di surat Al-Baqarah ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهلهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله. Muncul pertanyaan, Ustaz, orang yang benar itu yang seperti apa? Kira-kira yang seperti apa orang benar? Karena kalau benar menurut pikiran itu pasti tidak sama. Seperti ini, benar menurut istri tentang suami adalah suami yang memberikan nafkah lebih dari cukup. Itu benar menurut istri. Tapi beda nggak benar menurut suami? Menurut suami, istri yang benar itu diberi berapapun dia terima dengan senang hati.
Kira-kira beda nggak cara mengukur benar? Sangat berbeda. Bahkan perbedaan itu yang bisa jadi ujung kalau dua-duanya merasa paling benar, apalagi egois. Atau sering pulang di kampung, usah di rumah asal benar baik. Saya sampai susul, menurut ente benar-benar. Jangan sampai ente mengatakan bahwa hidup asal benar, ente seorang nggak tahu tentang itu. Kadang, maka kebenaran menurut pikiran itu bisa tidak sama. Coba cara pandang seseorang ini satu objek. Ini bisa orang berbeda menafsirkan. Mungkin menurut ibu-ibu, dia namanya, cai. Cik bapak-bapak pada dia namanya, gas. Bapak-bapak pada dia namanya, cai pagi ini, inumun. Terus beda. Padahal objeknya sama. Tapi orang sudut pandang bisa berbeda. Maka disinilah ketika bicara benar menurut pikiran itu bisa benar semuanya, bisa benar salah satunya, tapi bisa salah semuanya. Yang jadi persoalan ketika muncul semuanya berbeda pandangan, lalu merasa benar masing-masing, maka akan terjadi konflik. Kalau udah konflik, udah masalah. Maka bagaimana cara mengukur kebenaran dan siapa yang punya hak mengukur kebenaran? Maka bagi orang yang sadar bahwa yang punya hak menilai benar atau tidaknya Allah, maka harus mengukur kebenaran. Kalau ingin dijamin oleh Allah, maka kebenaran harus menurut Allah. Tapi kalau kebenaran menurut Allah, siapapun terserah. Mau taat kepada kebenaran Allah, monggo Allah jamin. Kalaulah menurut Allah kalian tidak terima, terserah. Tapi Allah tidak menurut. Tapi kalau kebenaran Allah nggak bisa diintervensi oleh pikiran manusia. Mutlak mau terima, syukur tidak pun Allah tidak pengaruh. Kalau Allah sudah tawarkan yang namanya kebenaran, atau mungkin konsep yang bagus untuk menjadikan negara maju itu ketika berkiblat ke barat, gaya Amerika, gaya Eropa, negara akan maju apabila berkiblat pola sistem ketatanegaraan menurut Eropa, menurut Amerika atau blok barat. Tapi sebagian orang, saya mengambil pola ketatanegaraan menurut timur, Rusia, Cina, Iran, di timur dalam pemikiran membangun negara. Sehingga terjadilah para politisi berbeda pandangan dan memaksakan maka terjadi konflik. Kan yang benar itu siapa? Ya barulah kita kepada nilai agama. Coba kalau agama, kalau Allah, suami adalah orang yang Allah tetapkan hukum untuk memberi nafkah yang terbaik kepada istri. Maka wajib dia berikhtiar untuk melaksanakan kewajiban yang telah Allah tetapkan untuk memberi yang terbaik. Maka suaminya semangat karena ingin melaksanakan apa yang Allah beri, bahkan memberi yang terbaik. Tapi istri yang baik itu, Rasul, istri yang mau menerima seberapa pun hasil daripada suami, diterima dengan penuh ketulusan dan dia diterima dengan rasa syukur. Yang satu semangat mencari untuk yang memberi yang terbaik, yang satu berapapun menerima, konflik enggak? Kira-kira yang satu semangat ingin mencari yang terbaik, tapi yang satu menerima diberi apapun, konflik enggak kira-kira? Padahal cek pikiran nama suami teh harus nama tuh merete atau 100.000 sapoe atau 1 juta sapoe, eta cek pikiran. Tidak salah kalau memang suami banyak uangnya, suami itu
juga ingin memberikan, tapi kalau nggak suami nunggu gawe terus terang acan, ada pukulannya kan? Mungkin ibu maka minta dipecat kesalahan biru. Tapi yang satu semangat untuk memberi yang terbaik, yang satu diberi apapun menerima. Nah, ini lucu hati. Nah, agama itu hanya begitu. Nah, maka seperti di ayat ini muncul pertanyaan, Ustaz siapa yang benar? Ya udah kita tanya sama Allah, ya udah yang benar itu siapa? Dan kalau benar menurut Allah pasti benar menurut. Maka Allah firmankan, laisal birra, tidak disebut benar, can disebut benar. Laisa tidak albirra baik, can disebut baik, can disebut benar. Antuwallu wujuhakum, kalian hadapkan wajah kalian ilal masyriqi ke arah timur, wal maghribi atau wajah kalian menghadap kepada arah barat. Tidak kalian menghadap pemikiran timur, tidak pula menghadap barat ketika Anda berpikir. Nah, sekarang kan adidaya itu timur barat. Ayeuna alhamdulillah berkonflik antara barat dipimpin oleh Amerika CS, timur dipimpin oleh Rusia CS. Ayeuna ngadu opini tentang berebut kekuasaan, sehingga terjadi konflik. Ikut-ikutan umat Islam mengikuti cara barat yang lebih baik daripada cara timur. Kata Allah, belum disebut baik Anda menghadapi pemikiran Anda ke barat, ke timur atau ke barat. Bukan itu prinsip. Tapi ya Allah, yang baik itu, yang benar itu kalau tidak timur atau barat, lalu siapa? Walakin al-birra, akan tetapi yang disebut benar baik itu adalah man amana billah. Mau orang timur ke, mau orang barat ke, mau orang Sunda, mau orang Jawa, mau Amerika, mau Inggris, terserah. Tapi yang disebut baik itu man amana billah, siapapun orang yang bergaul. Itu polis Allah. Jadi Allah tidak mau timur ke, barat ke, selatan, utara, terserah. Mau kamu suku apa, terserah. Itu hak Allah. Tapi kata Allah, ukuran baik menurutku man siapapun, orang manapun, akhir dari siapapun, amanah billah, yang beriman kepada kurang 4 kan? Ibu terus gimana tahu? Berarti boy, kita sudah masuk ke kategori orang barat. Maka jangan dipersoalkan lagi. Lahiran mau di Garut ke, mau di Jawa Timur ke, Jawa Tengah, bukan urusan. Tapi siapapun kata Allah yang beriman kepada, apakah penting Ustaz iman kepada Allah? Terserah. Kira-kira itu penting nggak iman kepada Allah? Kenapa? Butuh nggak kita percaya ke Allah? Allah nak kelihatan nggak? Ayat Allah. Artinya apa? Itu penting, Pak. Bahwa man amanah billah itu kata Allah ukuran benar. Pertanyaannya, apakah semua orang iman kepada Allah? 7,2 miliar manusia yang hari ini menghuni-huni, Pak. Itu cuma 1,2 miliar yang telah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Termasuk mungkin kita. Berarti kalaulah lihat sensus 7,2 miliar manusia di muka bumi hari ini, baru 1,2 miliar yang mengatakan syahadat kepada Allah, berarti yang beriman banyak atau sedikit? Berarti anu benar dari usaha atau bagaimana? Menurut Allah. Al-Quran ini koreksi bagi manusia. Karena Quran ini bukan kitab suci umat Islam, Pak. Coba banyak kan di sekolah kitab suci umat anu saya memahami bahwa kitab Al-Quran itu bukan kitab suci umat Islam. Coba Bapak pernah dengar Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan? Coba berani kalau Bapak menyebutkan bahwa ini adalah kitab suci umat Islam? Ayat itu kemana? Syahrul di bulan Ramadan sengaja Allah Al-Quran udah linas petunjuk untuk segenap. Berarti
Alhamdulillah sekarang banyak orang yang mau berdiri di Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tadinya mereka pikirannya sekuler, sekarang mulailah agama. Dan ternyata pilihannya adalah masuk usia 31% penduduk aslinya dan masuk Islam. Dan insya Allah 2045 itu udah mayoritas 20% orang usia Islam. Indonesia makan, tapi mulai hiji resmung dengan Islam. Mudah-mudahan istiqomah. Karena kata Allah, walakinnal birra man amana, akan tetapi yang benar itu adalah orang yang beriman kepada satu. Apakah cukup ya Allah iman kepada Allah? Tidak. Wal yaumil akhir, dan juga kalian iman kepada negeri akhir. Apa pentingnya iman ke negeri akhirat? Lumayan kamu takut dan bayar baik kamu sendiri ya akhirat awak. Ayatnya Pak, anu minjem duit tapi tidak bayar. Nek anu minjem itu sedikit ayat lagi kita di akhirat. Kalau maka saya sering cerita, saya menjaga yang nama minjam adalah keluarga. Tapi seandainya Anda tidak mau mengembalikan hak saya yang dipinjamkan, sampai Anda mati maka akan tagih sampai Anda. Kasih beri begitu. Yang jelas saya tidak akan lagi kamu sadar meminjam uang kembalikan. Tapi seandainya kau sampai tidak mengembalikan, maka aku akan tagih. Jadi itu masuk kau. Kamu beri. Cuma yang tak amal suruh sadar tagihan yang membagukan itu makanya dicontoh apa sholatnya. Dan memang duit bayar makan. Amal dia ketika di dunia akan menjadi taruhan untuk membayar duit. Maka apa sih manfaatnya iman akhirat? Orang apapun amalnya akan dibalas di saya yang melihat doa usaha terus berdoa cerita itu di dunia sudah di tawakal ya tawakal. Orang kaya pun jangan merasa bangga dia kaya di dunia, tapi kalau dengan kekayaan dia tidak menyadari akan ada tuntutan di akhirat. Atau seorang suami yang dizalimi istrinya, kamu cari kain yang andai hebat, begitu apa? Kasih hayang ceraikan, dari penyanyi itu ada. Tapi Ustaz tak ahli dari rumah, tapi hati jadi harga. Ya udah, bapak besar punya istri yang tidak. Tapi ingat, apapun akan diselesaikan di akhirat ketika di dunia pun. Ada tuntutan. Atau seorang istri dolim oleh suaminya, tapi dia tidak berdaya melawan. Halimah pun di tengah kedoliman suaminya, tahu cerita kayak akhirat bahasan. Memang mau dibalas kan? Untuk apa Allah mengingatkan tentang akhirat? Untuk supaya manusia paham bahwa kalian punya apapun yang dilakukan ada pertanggungjawaban. Jangan dolim, nanti Allah ini di akhirat. Termasuk beda pendapat sampai harus bertengkar, terserah nanti akan diselesaikan di akhirat. Maka saya tidak ingin masuk ke dunia konflik entah atas nama agama. Kenapa? Kita bukan hakim. Yang hakim siapa? Tapi sekarang banyak merasa orang jadi hakim. Itu kenapa? Yang merasa kiranya paling betul. Pada negeri akhirat itu negeri di mana Allah akan menghukumi semua keputusan-keputusan yang terjadi konflik ketika di dunia. Wa mahkala tatihim, tidaklah mereka berselisih pada Allah jelaskan tentang itu, maka Allah akan hakimi nanti yaumul qiyamah. Maka yang termasuk itu konflik. Karena konflik apapun kita tidak bisa kita hakimi. Maka kita terjebak kepada arena konflik. Tapi yang ada bagaimana kita fokus menjadi orang yang beriman kepada Allah, lalu termotivasi untuk beramal soleh karena percaya ada balasan di akhirat. Wal yaumil Ustaz, tapi dengan doa wae, tapi doa kita dikabul wae. Itu ibu
menunjukkan orang ngomong itu gak percaya Allah. Padahal Allah udah bilang, kalian berdoa aku kabulkan, gitu kan? Coba, orang beriman kepada Allah perlu gak menyangka Allah tidak kabulkan? Orang yang percaya Allah, ya udah Allah bilang kamu berdoa, aku akan kok. Jangan pernah mengatakan bahwa Allah tidak ingat mengabul. Itu orang belum beriman kepada Allah. Yang namanya iman kepada Allah jangan tanya lagi mengabul. Allah bilang tidak mengabul, ya udah. Tapi cara mengabul Allah bisa di dunia, tapi bisa di akhirat. Kalaupun tidak di dunia, pasti di. Bahkan bisa jadi ibu, Pak. Kenapa Ustaz saya berdoa katanya dikabul? Mungkin pikiran Bapak dikabulkan di dunia, tapi Allah hendaknya mengabul di akhirat. Kira-kira yang terjadi di akhirat atau di dunia? Ya di akhirat. Allah hendaknya di mana? Di akhirat. Tapi apakah Allah benci atau sayang? Bisa saja sayang. Kalau benci saya nggak percaya kalau itu Allahnya. Jika dia Bapak budak-budak umur 4 tahun, laki minta mobil, minta motor, cc kali 500 cc, sport. Bapak nggak duit kan beli motor harga ayeuna 500 juta, 5 miliarnya kebeli. Pak minta motor, ada budak usia 4 tahun. Kira-kira Bapak dipabulkan itu? Kunaon itu pemulkan kan banyak. Kunaon itu Pak? Cancawau. Maka ketika kita ingin kaya, Allah tidak beri kekayaan. Padahal sekarang orang berusaha, biarkan, tapi itu pengaruh di sahabat dari Tuhan. Benar, ada orang yang dikasih kaya itu malah jadi kufur, Pak. Allah saya nggak mau. Dan itu ada hadisnya. Ada orang yang dia taat kepada Allah ketika miskinnya. Lalu Allah tahu kalau dia dikasih kaya malah jadi kufur. Maka karena kecintaan Allah, Allah tidak berikan dia kaya, dia akan miskin tapi tetap taat kepada Allah. Dan nanti Allah akan berikan kaya. Karena si Eta malah boleh benar mau jadi ngaji. Apa apa lu? Tapi lalu dibereskan begitu bahkan lalu ayah masalah teh, umat teh ka masjid, besen. Betul loba dibere masalah apa? Nah, kan dah ini diberi masalah, rasa kemana? Maka dibikin ku Allah diberi masalah terus. Tapi ada kalanya orang nggak bisa dia bagi kecuali kaya. Dan Allah cinta kepada orang ini, maka Allah berikan kekayaan. Cing mending mana Pak? Pasti mending bunga. Tapi Allah cinta. Ya bagus tetap. Maka ibu, ya orang pantasan mana itu? Pantas nang miskin tangan atau kaya tangan? Eta mah cek kaya. Kan pantas nang mana? Tanya aja. Jangan kan juga mengharung berlebihan ketika dia di sisa uji gue ke sekolah masjid. Lah, kamu lupa bukan kita itu dari. Artinya apa? Berbaik sangka kepada Allah itu zat yang telah berjanji setiap amal akan Allah balas. Tapi pun alat tempat balasan bukan hidupnya. Artinya masalah akhirat dunia itu tempat bercocok tanam untuk menuai hasil dari akhirat. Maka percaya dari akhirat supaya kita terus semangat untuk selalu berbuat baik. Dan ketika kita mau berbuat dosa mungkin hari ini tidak Allah balas dosa kita, tapi pada akhirnya akan dibalas di akhirat. Mudah-mudahan kita kalaupun berdosa sebelum mati telah bertobat. Kan akan wah, jadi orang yang benar itu satu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada negeri, yang ketiga wal malaikati, dan orang yang benar itu adalah orang yang selain iman ke Allah berakhir juga iman kepada para malaikat. Percaya nggak ada malaikat? Tahu nggak di mana pun kita berada disertai malaikat? Sadar nggak itu? Sadar nggak di mana pun kita berada malaikat juga dari kita? Setidaknya ada 8 malaikat menyertai kita tidak jauh dari kita. Kira-kira sadar? Atau nanti ibu sok tulis malaikat anu amal boleh?
Ada malaikat raqibun, raqib dekat atid yang tugasnya untuk mencatat setiap amalnya. Kalau kita sadar ada malaikat yang mencatat, apakah kita mau berbuat dosa tanpa harus dilihat? Biasanya orang, alhamdulillah ya karena kita kerja lemah, kerja dosanya eraku, nah hari malaikat ya. Nah, memang malaikatnya anggap tidak ada gitu. Ayo udah masuk era kerja lemah ke malaikat, jauh-jauh ke Allah ya. Cuma ke malaikat yang bisa membuat perkembangan juga. Anu raqibun atid tugasnya dulu. Setiap apa yang kita ucapkan, kita lakukan, harus hati atas perintah Allah Subhanahu. Baik untuk kataboh, jelas. Itu ditugas sama Allah untuk mendampingi kita kemana. Maka percaya malaikat itu penting supaya kita tidak merasa sendiri. Dan kalau kita mau maksiat, ada malaikat. Dan malaikat. Memang orang yang lihat malaikat. Memang orang tidak mencatat, tapi malaikat mencatat. Maka penting kita percaya malaikat. Apalagi ada nggak malaikat yang bisa menjawab? Percaya nggak? Nah, percaya cuma itulah. Jelas bakal mau. Wan naziati gharqa, wan nasitu tulasa, demi malaikat yang mencabut-cabut dengan kerasnya. Wan nasitu tinas, demi malaikat yang mencabut seorang hamba dengan hatinya. Kira-kira orang mau malaikat gharqa atau satu? Gharqa itu kejam. Kalau cabut nyawa, nggak ya rasa-rasa. Tapi ayat satu malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Yang mana? Kau pernah malaikat itu? Oh yang lembut. Ayat itu. Maka golongan malaikatul maut, setiap jiwa akan merasa. Itu pun merasa. Jadi maut itu punya rasa. Bukan rasa bercanda kan mau. Tapi rasa cuma dua, ayat dulu, ayat dulu ini. Wan nasiati gharqa ini kan mencabut dengan kerasnya sih, hingga tidak ada satupun sendi-sendi kecuali semua rasa sakit. Kata Rasul diibaratkan 30 kali pukulan. Tapi ada yang hamba soleh mencabut dengan kamu kesal. Allah saya tugas malaikat tidak mencabut dengan muka, tapi mencabut dengan sayang. Kita harus percaya malaikat. Apa itu malaikat membantu nami-namian tingkat tinggi? Lalu presiden seperti pasien berat 10 malaikat berbeda-beda. Tapi malaikat punya kedudukan. Dan malaikat punya kedudukan beda-beda, Pak. Kayak ukur hiji 2 jangan teh. Jibril kan berusaha antara jarak sayap ke sayap yang lain itu antara masuk kol maghrib. Jarak sayap satu ke sayap lain. Malaikat Jibril punya 60 sayap. Kan alayang Pak begitu. Malah tahu wujud anu sesuai Pak. Wah. Dan untung dibuat dari dulu. Saha biar Allah sengaja tidak nampak di tengah kehidupan kita. Termasuk jin, untungnya kita ciri Pak, jin itu Pak. Coba kamu jin ke ciri kepala kurang, ibu balik KWC. Bapak kedekatan jin anu ayeuna masjid teh ngaranna ngerokok jin bau bangke eta. Kalau bapak ditahan digireun ngerokok teu ada gitu. Mata untuk aya doa Nabi Idris. Dulu Pak jin dengan manusia interaktif begini. Karena ternyata tidak nyaman, maka Nabi Idris berdoa kepada Allah untuk tidak disatukan dengan bangsa jin. Dan sejak itulah atas doa Nabi Idris, jin tidak terlihat di dimensi kita. Mata tok sok kayak ningali jin. Terus buku Allah tidak ningali itu supaya orang aman. Bayangkan bapak lamun ningali jin, jin kasih ke urang, bapak ada hubungan dengan suami jin digireun. Ada jin. Maka alhamdulillah Nabi Idris itu sejak itu tidak terkonsok nyaman gara-gara lagi yang berdiri. Ayo kalau mulai kayak mengalih jin mah itu bulu jin siapa coba bersyukur malaikat kita diberi jin terus percayalah
Bantu kita, dan orang yang benar itu yang mempercayai Al-Quran. Apapun persoalan, dengar-dengar percaya dulu, supaya ada dorongan dalam membaca. Kalau udah rajin membaca, sok penasaran ya kan? Lalu ngesarti, ayo ngamalkan, kamu selamatkan, yang beda apa itu? Disebut iman gimana masa kita? Maka akhirnya dorongan untuk mengerti. Maka iman itu harus juga rajin membaca. Dibacanya pun jadi paham. Tapi kalau rajin baca pasti ibu sok penasaran Pak. Nah, masih mau dibaca teh urang teu ngarti minimal ya makna. Oh, bening kudu kieu. Urang teraspirasi untuk melakukan. Lalu rasa minangna diledaan batu ceuk ka dieu. Mangga tidak akurat, ketika mengelola musibah, cuma dua, Allah tawaranana, nenta tuh kamu musobatin sholat. Benar itu, ya kalau tuh orang sakit maka mualim lu, maka dukun. Kalau caranya jelas, sholat aja sholat. Tuh apa? Ya mau masalah, bingung Ustaz rumah masalah, nggak kembali ke Allah. Masalah, nanti dengar dia bingung. Padahal Quran itu bersolusi semua. Maka iman kepada Alkitab itu harus diwujudkan rajin membaca. Insya Allah, terus ada ide banyak untuk kita melakukan mungkin memberitahu. Dan bisa dakwah kumaha, ngamal ente, dan ngamal kumaha, nggak bikin ente, dan ganti kumaha, makanya tarang. Anda tanya iman kepada Allah. Kalau memang iman kepada Al-Quran, kenapa ada tidak rajin baca memahami? Wan nabiyyin, dan juga orang benar itu percaya kepada nabi-nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Berarti bisa dikatakan rukun iman kepada Allah dan iman karena malaikat, iman karena kitab, iman karena para nabi. Itu menjadi konsep rukun iman. Apa itu rukun? Sesuatu yang harus ada bersama kehidupan kita. Salah satunya hilang rukun iman, maka itu tidak disebut iman. Karena rukun mah sesuatu yang harus ada ketika kita melakukan pekerjaan itu. Kayak sholat, rukun sholat ya harusnya baca pati. Yang namanya rukun harus ada. Jika tidak dilakukan, maka semuanya seluruh pekerjaan batal. Maka sholat tak ilabi tidak ada sholat kecuali membaca Fatihatul di bapak busuk, tapi lu baca nak mau ada pakai hentel, sapu mau suka pak, mau ditarik itu rukun. Sama dalam keislaman kita, keimanan kita ada rukunnya. Rukun iman itulah menjadi dasar yang harus ada di diri kita. Dan itu ukuran benar menurut siapa? Berarti lamun teu boga benar tuh. Lamun teu boga eta benar teh. Nah, itu kan rukun. Jadi ukuran benar itu yang beriman kepada Allah, kepada yaumil akhir, kepada malaikat, kepada Alkitab, dan kepada para nabi. Alhamdulillah, mudah termasuk nutus garadu. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Cukup ya Allah iman kepadamu tadi? Tidak sah. Wa atal mala ala hubbihi. Orang benar itu adalah orang yang mampu memberikan hartanya ala hubbihi, sesuatu yang sangat dicintai. Kepada siapa? Dabil qurba, kepada orang dekatmu. Kan cukup Pak iman ke Allah disebut benar. Namun can berehan. Dari apa? Dari harta yang kamu cintai. Orang dia, bisa kamu. Jadi orang benar itu yang mampu mempunyai kepedulian. Takwa atal malah ala hubbi. Orang benar itu orang yang memberikan harta yang dicintai kepada yang terdekat. Siapa yang terdekat dari suami? Istri. Siapa yang terdekat dari orang tua? Siapa yang terdekat dari anak? Orang tua. Siapa yang terdekat dari saudara? Saudara sekandung. Jadi kita nggak pernah istilah orang rumah pelit, punya harta yang dicintai itu mampu berbagi, itu baru disebut jelema pelit. Berarti jelema iman ke Allah tapi pelit, benar tuh. Jadi jelema benar teh dengan anu iman ke Allah dan mematuhi Allah dan Rasulnya, tapi juga dia
wujudkan punya rasa penuh kepada sesama. Setidaknya kata Allah, damil perbakahan maka ada Pak disebutkan betul. Karena ada orang lain kaki itu dari dulu sholat itu Pak mesti mengikuti arahan Allah. Kan ayat sok nyolok patah mencelik. Hari itu jauh banjir batur. Oh, ketika gede mereka kita dulu cuma minjem 500.000 iuran ini beli gelap, main dulu sorangan. Kayak kita lebar di situ mayat. Apa tadi wa malah lebih mampu memberikan hartanya di situ. Maka budak sembunyi dalam cerita ayat itu. Nah gitu, asal dikritik isi bungsu. Kalau pada datang beramai, dia dikasih uang. Kenapa ayah 2.000? Nah, iya 2.000 aja. Kan kata ayah yang terbaik 10.000, ya 10.000. Gimana mereka? Sok dibalikin, Pak, ada 10.000. Nah, kata Allah kalau punya harta, kalau ada seorang yang bilang dia yang terbaik. Contoh 2.000, 10.000, yang mana terbaik? 10.000 ayah, 10.000 jangan kasih. Pelabah biji waktu, dibeli 2.000. Jangan yang itu. Yang mana? Ya, topet aja. Dicopot, baru 50.000 dibikin. Gimana itu? Akhirnya dicaret, kurang 5 Ibu kekeluarga di jauh. Tapi itu resiko orang yang ingin disebut baik Allah begitu. Kurang rajin untuk merek, nunggu pengin, dulu. Atau merek, anu mesti orang yang pakai, atau kita mulai merek. Nunggu orang yang besar-besar. Ini tantangan dia orang sebagai seorang yang ingin benar menurut Allah. Berat. Tapi paling tidak istri, berikan yang terbaik. Coba yang terbaik ibu-ibu. Mumpung ayah salah ini dicari. Lalu diberes 100.000, yang diberes 1 juta, mana lebih halus? 1 juta. Sehari itu. Jadi itu terbaik 100.000 atau 1 juta? Tuh, udah mungkin Pak. Kalau awal itu berobat di bawah dari kayunan, mana realistis? Cek bapak-bapak, istri yang terbaik itu anu nuntut atau anu sari bereng? Dengerin kalau itu kan. Tapi yang itulah itu ada malah. Yang satu itu siapa? Ya, yang terikat wajib suami wajib memberitahukan kepada suami sesuai dengan apa yang Allah beri. Tapi tetap yang terbaik. Ya Allah, Gusti Allah, engkau suami, istri, anak, orang tua, aku sejahterakan mereka. Lalu masih mau bagus sih duit, nah geningan. Kata Allah, ya udah, kalau masih banyak, wah yatama, itu orang yatim boleh. Bahkan orang yatim yang mana? Yang ada ikatan saudara Pak. Di dalam bapak pada masa orang yatim, pastikan ayat di antara saudara orang anu yatim. Dan itu jauh harus lebih didulukan kepada yatim yang lain. Itu tertib adalah. Kenapa? Karena yatim yang ada ikatan saudara itu ada kewajiban saudaranya memperhatikan. Jangan panti yatim jauh diberet, yatim turun dia untuk. Tidak boleh dalam tata laku prakteknya. Sama dengan yatim, tapi mana yang harus lebih diutamakan? Yatim yang ada ikatan saudara itu harus didulukan. Kecuali bapak ia sudah sejahterakan, karena memang itu adalah aturan. Siapa lagi Ustaz? Entos yatim berkuabdi disejahterakan komo dulur mah, dibantu jadi berek. Nah, wal masakin orang miskin. Orang miskin yang mana? Yang orang miskin yang di Garut itu ada di sekitar Timuangan. Orang miskin di Garut di berek. Perhatikan saudara dan saudara dalam pengertian seiman bisa miskin sampai ke diadab ke datang. Berapa Pak? Urang dahar warang katana tutua itu dorong pesantren. Tapi sia itu kana urang anu naon miskin sok paheula-heula perhatikan minimal salametkeun kana. Karena urusan perut itu hati-hati Pak. Edan eling juga malah geus kenaon. Lagi. Kenapa? Karena memang itu urusan yang sangat hal yang harus kita saling perhatikan.
Bahkan orang miskin biasanya sih dibantu aja lu belan yang miskin. Jadi miskin biasanya. Coba si A dia tidak punya beras, padahal cukup dengan 1 kilo. Ada itu wanginya kabang untuk 1 kilo. Ada itu datang kantor harganya 1 kilo. Biasa kita kata tangga itu sarwa susah. So minyak bola, nah masalah kita balik-balik, wajib. Itu budak itu bisa enak nyangkut terus kumaha? Nyawa 1 kilo, jadi turun bukan 2 kilo. Itu kumahanya sih, baru baik, kurang bagi 2 apa? Baca 1 kilo, jadi 1 kilo. Coba bisa gitu tuh. Bisa gitu tuh. Mata kadang-kadang orang miskin sodakohnya lebih hebat dari orang kaya. Coba kan contohnya, orang miskin boga 2 kilo, tapi masih mampu memberi ke 1 kilo kata tangan susah. Berarti lamun dengan kepemilikan harta, setengah kepemilikan harta dibikin buka kata tangan. Hebat enggak ya setengah harta? Kan boga 2 kilo dibikin berarti setengah kepemilikan harta jadi diberi ke kata tangan. Gampang atau susah merek itu? Gampang susah? Gampang miskin mah. Nah, usah kilo mereknya. Kejengat yang urusannya tidak. Insya Allah akan dengan mudah membantu seperti itu. Tapi simpulin boga duit Pak sama lihat setengah sama lihat seberapa? 500 juta. Wah ini itu nyodako sama itu. Pikir bulan ya bisa. Padahal setengah nu miskin tak bisa kilo, yang setengah 500 juta simpulin, sarua itu setengah 10 harta. Tapi berat mana itu? Berat lebih ke 1 kilo, 500 juta. Maka masalah tak dulu gampang. Maka cek saya lu miskin lebih hebat sedekah daripada orang benar. Contoh orang benar, sedekah ka DKM 1 juta kamu naon nyeun menaran alus. 100 juta kan nyeun menara. Pembangga pada 1 juta di menara. Da menara ke salat bisa. Bener enggak Pak? Oh menara apa salat bisa? Tong maka menara masjid ke salat masih bisa kan. Tapi jelema teu dahar Pak. Lamun teu dahar enggak bisa nyala Allah. Bayangkan. Berarti anu sedekah ratusan juta tekan ngabangun masjid tong wakaf. Bangga bisa kalah dengan orang miskin. Dalam sedekah. Bahkan bisa nyelamatin nyawa. Oke lebih mudah Pak. Simpeli boga hayam buah. Datang guru. Sakit. Kemang hiji, mangapan. Berarti setengah harta dibagi. Gampang itu. Tapi simpuli boga hayam 2.000 ditenta setengah. Jadi kira-kira gampang deh Pak. Maka cek saham dengan terus itu. Maka sebenarnya miskin cek saham yang hebat saudara bahkan lebih hebat daripada Allah. Maka jangan urusan lah kalau kaya miskin sedekah. Wah kalau mana aku tidak lupa. Karena itulah prinsip-prinsip kebenaran. Karehan sedekah. Wabni sabil ada orang yang miskin, ada orang yang pepergian habisan bekal, curigaan Pak, dicurigaan oleh iman ibu, nah nyawa di mana ibu? Ger bisi wali tapi ngarujuk jelema biasa, melihat awak, berarti nggak dihidir kan ada musibah. Udah bukan waktu bisa kawai, beres sekadar itu ongkos. Pak, jumpa tapi kebeberan, mereka habisan ongkos, bayar ewe 50.000, ayam 50.000, beres 100.000, beres 5.000, 5.000, kumaha hayang. Kan anu minta atau masakan merek. Abi kudu minta segitu, itu bisa. Kumaha idola nu bae. Wasail atau ada orang yang minta kasih saja. Kadar 1.000, 2.000. Nah, jadi curigaan. Tapi gaji duit kayak 2.000 manikan mau. Tapi bagi orang anu ngamen kontrak di daerah 500 dari mana? Udah 500 dari mana? Itu baik, itu berbaik. Di polis itu mah. Terus mana mental itu masih kena daya usaha. Nah, kontrak bari itu lagu nanti terpunggu. Tapi ada usaha Pak daripada kami. Udah kasih. Bahkan lamun aya mah misalnya 10.000, salah tuh. Kita lamun 500 ya 10.000 beda Pak. Sebeli kantor 500, nuhun Pak, dia gini. Beres 10.000. Pak Haji mudah-mudahan Pak mudah-mudahan digantos, mudah-mudahan kita kalau Pak mudah-mudahan anak sebeli amin
Gede mana Bapak pamer si eta ka urut kasih kuring aja 10.000. Itu gede kan dong kasih kuring. Entar kalau batu ge mah 20.000. Harus jadi minum di dalam tangga lima. Kan apa? Bagus kan? Masalah setiap kalinya pasti sholawatan Pak lagunya. Nah, kita tangga mah sholatnya karena soalnya lagu dangdut kan ini masih kuring sholawatan. Iya Pak Ustaz. Ustaz sholawatan. Masail yang berkenin pedulikan. Maksudnya Ustaz untuk kita kebaluran kita kembali untuk kulit lagi bagas ya tidak benar. Perbaikannya saja Pak. Kita betul-betul ribet lah. Wapirikop orang yang tertindas itu harus kita jelaskan. Waqamus sholat dan orang benar itu kata Allah yang memberikan sholat. Tidak usah asal bener we kita kalah dan sholat oke. Bener kata tangan. Dari mana nanti kita cara sholat cek Allah mah itu bener kan gitu. Nah, asal bener we kita mau masuk sholat. Ayo naon. Boleh kata tangan. Pada mana nanti naon. Karena sholat si beriman anaknya we siap. Sementara sholat itu bener kan Allah. Tapi dia lupa bener bahwa komus mengadilikan waktu zakat yang menunaikan zakat. Kan hati-hati Pak. Kalau orang udah nisab zakat lalu tidak berzakat, apa kata Allah? Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian jadi orang musyrik. Siapa ya Allah orang musyrik itu? Alladzina la yutuz zakat. Mereka yang tidak melakukan zakat. Maka kata siapa? Nisab tidak melakukan zakat bukan musyrik. Sementara di antara dosa paling besar mana? Jelema nu geus mampu zakat kita teh musyrik. Dosa besar. Maka hati-hati otak pembengar teuing lamun mudahan mah. Ceuk aya zakat teu anu beungar dosa besar. Kan bisa zakat. Beungar. Maka beungar kana sikolna berat. Kudu zakat, kudu sedekah. Wa zakat. Wal mufu bi ahdi idza ahadu. Dan selanjutnya orang benar itu selain dia memberikan sholat, menunaikan zakat, tapi anu nyumponan janji di mana-mana jarang. Osok jarang gitu. Penuhi orang benar. Bapak geul ketika jalan osok janji padahal osok ngajian geul. Maka itu bukan orang yang benar. Maka kata Allah, dan selanjutnya wasabirin, orang yang mau bersabar. Kenapa harus bersabar? Karena hidup ini tidak berbanding lurus kenyataan. Terkadang cukup hayang gitu menjadi nanti. Cek hayang mah sehat, malah beli. Hayang mah lancar usaha, tapi malahan dia dibubani. Itu kenyataan terjadi. Tapi orang benar itu tidak ada pilihan kecuali bersabar. Kapan ya Allah? Ketika Allah berikan sebuah kesulitan, ketika ditimpa penyakit, ketika ditindas, tapi tetap mereka bersabar. Maka kata Allah, ulaika ladzina shadaqu, itu semua adalah orang yang benar. Jadi ukuran benar ternyata jelas di Quran. Maka mulai kaum muttaqun, itulah sebenarnya orang-orang yang bertakwa. Kira-kira saya cukup tuh Pak untuk menemani itu. Saya rasa ayat 107 itu cukup untuk menjadi arah kita bersikap untuk benar berusaha. Allah, mudah-mudahan sadayana tos ayat tidak diri kita. Upami ayat atau ayat jelas. Ukurannya mudah-mudahan kurang dipasang kemampuan. Pas ayat mesti membagi kos dibatasi secara besar itu sakit tuh. Mudah-mudahan di ayat mungkin kemudian kasih kulit kalau bersaudara untuk sama-sama menjadi orang benar menurut Allah, bukan menurut pikiran. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakeel wa ni'mal nasir wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.